Kenapa learner? Learner itu lebih kepada fokusnya kepada murid sebagai pembelajar gitu. Jadi anak-anak itu yang mengalami gitu. Nah, semakin kaya interaksi yang terbangun akan semakin lengkap pula experience yang didapat. Semuanya, Ana minta lagi-lagi bahwasanya kita semuanya punya experience itu kan pengalaman ya, pengalaman yang mendalam yang itu kita rasakan dalam kehidupan kita ya, dan bahkan pengalaman itu bisa merubah kehidupan kita ya, ataupun menjadi sesuatu yang traumatis begitu ya. Jadi ada dua yang kita ingat itu ya. Sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan. Ya, baik. Coba ceritakan pengalaman saat sekolah yang paling berkesan. Wah, ini ya. Baik, Ustadz Maltos mungkin bisa dibantu saat menunjuk peserta. Wah. Ya, silakan, Ustazah Helvina. Jangan Ustazah Helvina. Ceritakan pengalaman yang paling berkesan waktu belajar dulu, Ustazah. Oh iya. Silakan Ustazah. Ustazah Helvina, silakan Ustazah. Wah, kabur. Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Pengalaman yang berkesan bagi anak ketika mengajar. Ya, pada saat anak itu paham apa yang kita sampaikan, walaupun mungkin ilmu yang kita berikan itu mudah dimengerti, tapi ada kadang anak-anak yang butuh apa ya, teknik yang tertentu untuk memahami, dan ketika anak itu paham, itu adalah hal yang paling membuat anak tuh gitu, Ustaz. Walaupun itu hal sepele bagi sebagian orang mungkin, tapi bagi anak itu sangat berkesan. Ya. Mungkin itu Ustaz. Ustaz Dartono. Ya. Ustaz Maltosnya coba dijadikan co-host, Ustaz. Co-host ya. Iya, biar beliau yang bantu untuk mengkondisikan ini. Oke, sip. Di partisipan itu jadikan co-host beliau. Udah Ustaz Maltos, sip. Ustaz Maltos bisa. Ya, okay. Sekarang saya akan matikan yang bersuara. Baik, Ustazah Elvina tadi pengalaman beliau saat menjadi guru ya, alhamdulillah. Silakan Ustazah Anissa Firza, ceritakan pengalaman saat sekolah ya. Ini saat sekolah berarti yang paling berkesan. Ya, saat sekolah nih. Ya, silakan Ustazah. Ustazah Anissa Firza, silakan Ustazah Anissa. Oke. Anissa, oh ganti. Oke, Ustazah Belda Susana, silakan Ustazah Belda. Dari Lentera ya. Oke. Ini banyak nih Ustazah dari Lentera nih. Ya Ustaz. Ya, silakan Ustazah. Ya, mohon maaf diulang lagi pertanyaannya Ustaz. Ya. Pengalaman Ustazah waktu sekolah dulu. Ya. Yang paling berkesan. Waktu sekolah dulu. Ya. Waktu sekolah dulu yang paling berkesan itu waktu saya tiba-tiba guru agama saya bilang kalau hari ini ujian. Karena kebetulan saya memang suka pelajaran agama, itu beliau namanya kalau nggak salah itu Bu Nurmi ya. Bu Nurmi itulah yang menginspirasi saya jadi orang guru.
Ya, Bu Nur gitu, Bu Nur namanya. Hmm. Jadi beliaulah sosok yang menjadikan saya termotivasi jadi seorang guru. Jadi saya memang sangat suka itu pelajaran agama. Itu pelajarannya tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Jadi ketika beliau tiba-tiba mengatakan hari ini kita ujian mendadak gitu kan Ustaz. Jadi dalam hati saya girang, yes gitu karena saya menyenangi pelajaran itu, saya udah belajar dan teman-teman pada kaget gitu. Jadi saya dalam hati yes gitu, senang aja gitu karena saya udah menguasai itu pelajaran, nggak ada jadi I'm ready untuk ujian gitu. Jadi di situ merasa apa ya? Kesenangan tersendiri lah dan sangat berkesan itu gitu. Dia sampai sekarang itulah menjadikan saya termotivasi buat jadi seorang guru yang berkesan juga buat murid-murid saya gitu Ustaz. Iya, baik. Satu lagi Ustaz Maltos ya. Lagi ya. Oke. Silakan sekarang ke Ustadznya lagi. Ustadz Fikri Arif, silakan Ustadz Fikri Arif. Fikri Arif, yuk Ustaz. Ustadz Fikri. Munsyid lagi apa nih Ustadz ya? Monitor kita nih kan? Iya. Oh iya ya. Tidak sedang show kan Ustadz Fikri Arif, silakan Ustadz Fikri. Bunaya ya? Ya. Bunaya. Ustadz Fikri Arif masih bersama kita? Oke. Kita lemparkan dulu ke yang lain. Nah, kayaknya Ustadznya sedikit yang ikut nih. Ustadz Mister Setiawan, silakan Ustadz Mister Setiawan ya. Ya. Ustadz Setiawan, kerumutan ini ya, KRMT ini kerumutan. Oh, ya, kerumutan. Ya, silakan Ustadz Setiawan. Are you ready? Nah, Setiawan kayaknya lagi ke belakang juga nih. Ustadz Mukhlis. Ustadz Mukhlis. Silakan Ustadz Mukhlis. Ustadz Mukhlis Alfitia ya? Ya, di Alfitia. Ustadz Mukhlis. Ya, silakan Ustadz. Pengalaman yang berkesan waktu SD ya saya. Boleh SD, boleh SMP. Nah, yang berkesan itu berkelahi, yang berkesan yang baiknya itu belajar kelompok. Oke. Jago berkelahi. Misalnya berkelahi Ustaz. Kesan buruk kan? Dan itu sampai sekarang kan ingat kan? Sampai sekarang Mukhlis masih suka berkelahi dan menang saat Mukhlis ya? Berkelahi sama-sama. Oh, tawuran. Iya, berdua masuk parit ya kami. Oh itu. Jadi berkelahi masuk parit. Guru Nasrani nih, tapi cara dia ngajarin kan, senang itu sampai sekarang itu. Nah itu yang apanya, yang baik dan buruknya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Oke, kita lanjut lagi Ustadz Maltos ya. Baik, jadi experience itu adalah sebuah pengalaman berharga dan tentunya kita semuanya punya experience ya. Dan teman-teman semuanya tadi beberapa ustadz dan ustadzah kita menceritakan ya, ada pengalaman yang berkesan itu yang baik dan ada juga yang kurang menyenangkan ya. Nah, tentu saja bagi kita ini nanti sebagai guru, apa kira-kira yang ini lanjutannya ya? Apa yang diingat orang tua atau anak ya dari sekolah kita? Jadi artinya apa yang orang tua atau anak ya yang sekolah di tempat kita itu apa yang mereka ingat dari sekolah kita? Nah, kita minta partisipan lagi Ustadz Maltos nih. Kalau tadi kesan dia ya yang baik yang nggak baik, ini kesan terhadap sekolahnya nih, apa yang diingat ya.
Oke, pengalaman apa yang diingat ketika di sekolah? Oke. Jadi sekolahnya yang ciri khas dari sekolahnya. Oke, Ustazah Atika Nur Haki. Silakan Ustazah dari SDIT Bunaya. Oke, silakan Ustazah. Kita minta 2 orang lah, 2 orang. Silakan Ustazah Atika. Oke, kembali ke Bunaya, Ustazah Nur Amalina, silakan Ustazah. Ustazah Nur Amalina, silakan Ustazah. Oke, ke Ustadz Dedi Abasto, silakan Ustadz Dedi Abasto. Oke, Ustadz Dedi, silakan. Ini sekaligus memonitor Ustadz peserta. Dedi Abasto. Sangat pas. Ya. Sekaligus memonitor peserta. Iya. Jangan-jangan ada yang tertidur nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari mana nih Ustadz sekolahnya? Ana dari SDIT Bunaya, Ustadz. Oh, masih Bunaya ya. Silakan apa yang diingat orang tua dari SDIT Bunaya itu apa gitu? Kalau nyebut SDIT Bunaya maka orang tua gitu. Nah, gitu. Silakan Ustaz. Yang paling diingat orang tua adalah bagaimana pelayanan dan sikap dari guru kepada murid dan juga pelayanan atau sikap kepada orang tua. Oke. Baik. Berarti pelayanan primanya Ustaz. Oke. Kurang Ustaz Dedi. Ya. Oke. Selanjutnya kepada Ustazah Dewi Citra. Silakan Ustazah Dewi Citra. Iya, silakan Ustazah Dewi Citra. Ustazah Dewi. Ya. Kita lemparkan ke Ustazah Endang Satiri, SDIT Lentera. Ustazah Endang, tafadholi. Ya. Boleh juga dituliskan di Ya, sekarang Saudara Endang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya Endang. Menurut Jadi saya yang diingat dari orang tua kepada sekolah kita itu tentang pelayanan kita terhadap mereka. Kemudian bagaimana kita menangani siswa atau anak-anak mereka, Ustaz. Iya. Oke. Alhamdulillah, berarti dalam pelayanan terhadap siswa, ya, orang tua juga. Ya, udah 2 Ustaz, silakan Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Maltos ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah turut memberikan ide-idenya ya, saran-saran. Testimoninya. Apa yang diingat orang tua dari sekolah kita? Nah, teman-teman semuanya, ini sesungguhnya juga experience ya. Experience yang dirasakan oleh orang tua anak-anak ketika berada di lembaga kita. Dan saya yakin ya, semuanya akan mengatakan hal-hal yang itu masuk ke wilayah rasa mereka ya. Jadi kalau rasa itu kan berarti sesuatu yang berkesan gitu ya. Seperti tadi 2 contoh ini adalah wilayah rasa gitu ya. Tadi orang tua ya suka dengan layanannya. Wah, gurunya ramah, baik gitu ya. Gurunya sopan. Ya. Terus apa? Wah, anak-anak saya ketika di sekolah ini merasa senang gitu. Jadi atau ya ada murid-murid kita yang mengingat sekolahnya itu karena apa? Ada ikon-ikon gurunya.
di sana ada guru yang waktu itu ya, ketika saya nggak bawa uang jajan, gurunya ngasih uang jajan. Guru itu bernama Pak ini atau Ustadz ini. Nah, itu saudara, ternyata sesuatu yang berkesan dari suatu sekolah itu ternyata ya mungkin ada yang bangunannya megah, bangunannya, tapi rata-rata adalah layanan kita kepada mereka, kebaikan-kebaikan kita kepada murid-murid kita, ya itu yang diingat. Nah, sekarang Ustazah, mari kita kira-kira kalau suatu saat nanti ya kita akan ya katakanlah anak kita sudah tamat dari sekolah kita, coba kita renungkan gitu, kira-kira apa yang anak-anak itu ingat kepada saya. Apakah kemarahan, apakah lemparan spidol kita, apakah cubitan kita, atau dulu pernah disuruh push up gitu ya, atau apa gitu, atau bentuk-bentuk kebaikan kita. Nah ini ya. Nah untuk itu teman-teman semuanya, saja ya, maka ini ya, experience itu harus kita ciptakan, dan mudah-mudahan kita bisa menciptakan experience yang baik kepada murid-murid kita. Nah, Mr. Bhagat, founder of Sega Group, dalam bukunya First Framework memberikan makna belajar adalah learner experience. Nah, ini. Jadi belajar adalah learner experience ya. Jadi nanti kita akan bedakan ya, kok bukan learning ya. Biasanya learning experience gitu ya. Ini learner experience. Nah, belajar adalah pengalaman yang bersifat menyeluruh. Jadi Ustaz, belajar itu pengalaman yang bersifat menyeluruh, yang artinya adalah bisa multi indrawi ya, menyentuh sisi-sisi seluruh indera ya. Nah, baik teman-teman semuanya, dilanjutkan lagi ya. Kemudian setiap interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran akan memberi pengalaman belajar. Nah, jadi pengalaman belajar itu learner experience kepada siswa. Nah, jadi kenapa learner itu lebih kepada fokusnya kepada murid sebagai pembelajar gitu. Jadi anak-anak itu yang mengalami gitu. Nah, semakin kaya interaksi yang terbangun, akan semakin lengkap pula experience yang didapat. Nah, ini anak kaitkan ya, anak kaitkan dengan film atau video yang tadi kita tayangkan ya, ada guru yang begitu atraktif. Nah, coba bisa teman-teman bayangkan, itu mengajarnya baru 1 kelas loh, kayak gitu. Kalau mengajarnya 5 kelas gimana sehari? Yang capek siapa kira-kira? Waduh, nanti sore udah terkapar gitu, apalagi full day school gitu kan. Kenapa Ustadz kok terkapar nih? Aduh, ini karena active learning. Nah, jadi salah memahami active learning. Itu yang aktif gurunya. Itu namanya bukan aktif, itu atraktif gitu ya. Nah, mungkin sebagai pemancing nggak apa-apa lah. Tapi kalau berketerusan ya, itu kan gurunya yang bergerak mempraktekkan ya, itu sebenarnya cara lain untuk mendemonstrasikan, gurunya presentasi gitu ya. Nah, cuma kan anaknya duduk nih, anak duduk melihat bagaimana guru, meskipun ada beberapa murid yang karena memang gurunya asik, dia ikut terlibat begitu ya. Nah,
itu bukan belajar aktif ya. Ya, itu belajar atraktif, nggak apa-apa lah, sesekali bikin atraktif nggak apa ya. Nah teman-teman semuanya, experience di sini berarti apa? Kita seorang guru harus bisa mendesain pembelajaran yang bisa mengaktifkan murid kita. Oke, bisa dipahami ya.